Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Surya Wicaksono dari SMA Aromah. Saya adalah pembicara pertama dari tim pemerintah akan membahas musim hari ini, yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Izinkan saya selaku pembicara pertama menjelaskan dulu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan dari segolongan oknum yang menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan pada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Di sini korupsi terbagi menjadi dua, yaitu korupsi besar dan korupsi kecil. Korupsi besar adalah korupsi yang merugikan negara, dan korupsi kecil adalah korupsi yang dapat kita temui di kehidupan sehari-hari. Izinkan saya memberikan contoh. Korupsi besar adalah seperti yang dilakukan oleh Gayus Tambunan dan yang lain-lain, dan korupsi kecil adalah contohnya jika kita diamanahkan oleh orang tua kita mungkin untuk membeli bahan-bahan masakan di toko, tapi kita menyembunyikan kembaliannya. Itu sudah termasuk bentuk korupsi kecil, dan itu sangat merusak moral bangsa, dan itu sangat dipertanyakan bagaimana kualitas kejujuran anak itu sendiri. Yang kedua, mari kita masuk ke penyebab korupsi. Menurut Jack Pollock nih, korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan. Faktor terjadinya korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan itu sendiri berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Di sini berpotensi dimiliki setiap orang, berarti siapapun, bisa saya, para penonton, Bapak Ibu, Dewan Juri, dan siapapun, termasuk orang-orang Indonesia dan pejabat Indonesia itu sendiri. Dilansir dari CNN Indonesia, korupsi di Indonesia tahun ini naik sebanyak 52%, dan itu merupakan angka yang tidak kecil, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, itu naiknya angka 52% itu juga akibat dari pemerintah yang kurang memperhatikan kualitas kejujuran anak-anaknya yang kelak akan melanjutkan generasi, yang kelak akan melanjutkan jejak-jejak pejabat-pejabat kita. Kita kurang memperhatikan kejujuran mereka. Yang ketiga, saya akan bertegas, koruptor bukan orang bodoh, tetapi koruptor adalah orang pintar yang rakus akan kenikmatan dunia. Seperti yang bisa kita ambil dari kasus koruptor Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi, tersangka kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan, kerugian mencapai 5,8 triliun dan 711.000 dolar Amerika Serikat. 711.000 dolar Amerika Serikat merupakan angka yang besar. Jika dirupiahkan menurut kurs sekarang, itu bisa lebih dari 10 triliun kerugiannya. Dan saya tegaskan sekali lagi, Supian Hadi bukan orang bodoh, tapi Supian Hadi adalah orang yang tidak jujur, orang pintar tidak jujur, dan dia rakus akan kenikmatan duniawi. Dan dilansir dari republika.co.id, Irak merupakan salah satu negara dengan tingkat korupsi terbesar, dan Perdana Menteri Irak akan berencana menghapuskan korupsi di Irak dengan hanya mengurangi biaya pemerintah. Jika kita lihat, walaupun kita mengurangi biaya pemerintah seperti apapun, tapi jika pemerintah Irak tidak memperbaiki kualitas kejujuran anak-anaknya, itu merupakan hal yang percuma. Karena kalau anak-anak itu yang akan mencontoh, jika anak-anak itu mencontoh pejabat-pejabatnya sekarang korupsi, anak-anak itu pasti akan mengira, oh, korupsi adalah hal yang keren, aku harus mencobanya suatu saat nanti. Tapi jika anak-anak itu dididik sejak dini untuk melakukan kejujuran dan tidak diselipkan sedikit pun hal yang berbau-bau kecurangan termasuk korupsi, anak-anak itu akan menjadi generasi penerus yang akan membawa bangsa tersebut ke dalam generasi emasnya. Contoh korupsi lain dilansir dari shopback.co.id, Pavlo Lazarenko, Perdana Menteri Ukraina, dia korupsi yang menyebabkan kerugian sebesar 114 sampai 200 juta US dollar. Itu merupakan angka yang sangat besar, Bapak Ibu dan sekalian. Maka dari itu, kami selaku pemerintah akan memasukkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa dalam SNMPTN, yang itu merupakan upaya pemerintah dalam memperbaiki kejujuran siswa, karena siswa itu sendiri kelak akan menjadi generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa menuju zaman yang lebih emas, zaman yang akan membawa kemenangan bagi bangsa itu sendiri. SNMPTN sendiri itu apa? Sistem
perekrutan mahasiswa baru yang melihat nilai-nilai rapor tersebut. Mengapa kok harus dimasukkan indeks kejujuran? Karena jika memasukkan nilai rapor sendiri itu hanya akan itu mudah sekali dimanipulasi. Guru-guru bisa disogok dan itu kemudian masuk korupsi lagi dan mengganti nilai-nilai di rapor itu sendiri, dan itu merupakan hal yang tidak baik dan itu juga merupakan hal yang akan merusak bangsa itu sendiri. Jadi akan lebih baik jika kita masukkan indeks kejujuran siswa supaya memperbaiki tingkat kejujuran siswa itu sendiri. Maka dari itu kami dari selaku tim pemerintah sangat amat mendukung penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mungkin cukup sekian dari pihak pembicara pertama dari pemerintah. Sekian, terima kasih.